Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Nah, ada 3 hal yang ditekankan di dalam hadis ini. Yang pertama adalah tentang Islam, yang kemudian ini dikenal sebagai rukun Islam. Gitu, nggih. Rukun Islam, rukun itu adalah perkara yang harus ada, harus dilakukan. Gitu, sehingga kalau rukun itu tidak dilakukan, salah satu saja dari rukun itu tidak dilakukan, maka menjadi batal suatu perkara. Nah, karena 5 hal yang tadi disebutkan oleh Rasulullah ini menjadi rukun Islam, maka kalau ada salah satu yang tidak dijalankan, maka akan batallah Islam seseorang. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman. Rukun iman itu adalah iman kepada Allah, meyakini kepada Allah, yakin kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Yang ketiga kepada kitab. Kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan kemudian iman kepada takdir atau ketetapan baik dan ketetapan buruk. Nah, ketetapan baik dan ketetapan buruk ini biasanya yang sering dipertanyakan, itu yang seperti apa begitu. Nanti akan ada pembahasan khusus dalam hadis yang lain. Itu yang dimaksudkan seperti apa begitu. Nah, tetapi itu adalah komponen rukun dari iman. Artinya bahwa kalau salah satu tidak dipenuhi, maka batallah keimanan seseorang. Gitu. Dia yakin kepada Allah tetapi belum yakin kepada Rasulullah misalnya. Tidak bisa. Karena itu satu kesatuan. Gitu. Atau misalnya yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah tetapi tidak yakin kepada kitab Al-Qur'an misalnya. Atau tidak percaya, tidak yakin akan kebenaran Al-Qur'an misalnya, maka juga batallah keimanan seseorang. Begitu. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah terkait dengan ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menyampaikan, ihsan itu adalah ketika kita beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ihsan itu kan sebenarnya orang yang baik begitu. Ihsan itu artinya orang yang selalu melakukan kebaikan. Orang yang selalu melakukan kebaikan atau sifat-sifat yang selalu baik gitu, ihsan itu dia akan muncul ketika seseorang itu seolah-olah mampu melihat Allah. Atau kalau tidak mampu, minimal kita yakin bahwa kita selalu dilihat oleh Allah. Ketika sudah ada keyakinan bahwa setiap tindakan kita dimonitor oleh Allah, dimonitor oleh CCTV yang maha canggih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan berhati-hati. Dengan kehati-hatiannya itu, maka dia tidak akan melakukan yang buruk. Yang akan dilakukan adalah yang baik-baik. Dan orang yang selalu kontinu melaksanakan yang baik-baik, itulah yang disebut dengan ihsan. Orang yang selalu berbuat baik, kebaikan. Itu kira-kira penjelasan terkait dengan hadis yang kedua dari kitab Arba'in. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tentu itu dari kekurangan kami, kebodohan saya secara pribadi. Dan apabila ada hal lain yang bermanfaat, itu tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya semoga dalam kajian ini menumbuhkan keberkahan untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala khilafan, kesalahan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.